Perkenalkan, nama saya Maria Karolina Putri Gustari dari kelas B dengan NIM 24-537183-PHK-12642. Dalam kasus posisi, terdapat seorang pribumi bernama Tuan Ari Lasso yang meninggal dunia di usia 70 tahun pada tahun 2020 dengan meninggalkan satu orang istri yang masih hidup, yaitu Nyonya Yunisara, dan juga 3 orang anak, yaitu Tuan Anang Hermansyah yang telah meninggal, yang kedua Nyonya Nia Ramadhani, dan ketiga Tuan Reval Hadi. Untuk Nyonya Nia Ramadhani berusia 35 tahun dan untuk Tuan Reval Hadi berusia 32 tahun. Kemudian almarhum Tuan Anang Hermansyah dari pernikahannya dengan Nyonya Desi Ratnasari memiliki 2 orang anak, yaitu Tuan Rayanza berusia 26 tahun dan Tuan Kiano berusia 24 tahun, di mana nantinya Tuan Kiano dan Tuan Rayanza yang akan menggantikan Tuan Anang Hermansyah untuk menerima hak waris dari Tuan Ari Lasso. Tuan Ari Lasso meninggalkan 4 bidang tanah yang akan diwariskan kepada para ahli warisnya, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah. Yang pertama dengan nomor 1640 yang terletak di Desa Condong Catur dengan luas 2000 meter persegi. Kemudian yang kedua dengan SHM nomor 1740 yang terletak di Desa Catur Tunggal dengan luas 1248 meter persegi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan SHM nomor 1831 yang terletak di Desa Sindoadi dengan luas 318 meter persegi. Kemudian bidang tanah yang keempat dengan SHM nomor 1931 yang terletak di Desa Catur Tunggal dengan luas 300 meter persegi. Untuk melakukan proses turun waris dibutuhkan beberapa dokumen terkait, yaitu seperti akta kematian Tuan Ari Lasso, akta kematian Tuan Anang Hermansyah, akta perkawinan antara Tuan Ari Lasso dengan Nyonya Yunisara, akta perkawinan Tuan Anang Hermansyah dengan Nyonya Desi Ratnasari, KK dan KTP seluruh ahli waris, kemudian juga akta kelahiran Nyonya Nia Ramadhani, akta kelahiran Tuan Reval Hadi, akta kelahiran Tuan Kiano, akta kelahiran Tuan Rayanza. Selanjutnya sertifikat hak milik atas tanah yang akan diwariskan, kemudian juga KK dan KTP kedua saksi. Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, maka yang pertama dibuat adalah surat keterangan waris yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disahkan dan ditandatangani oleh camat dan lurah di mana tempat waris terakhir kali tinggal yang dibuktikan dengan KTP. Yang kedua, surat pernyataan kepemilikan atas tanah yang dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa 4 bidang tanah tersebut tercatat atas nama Tuan Ari Lasso, yang dalam surat tersebut akan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan juga seluruh camat dan lurah di mana tanah tersebut berada. Yang ketiga adalah surat pernyataan pembagian waris yang di dalamnya memuat mengenai kesepakatan pembagian atas tanah yang telah disepakati oleh para ahli waris, sehingga nanti akan dibagi-bagi ahli waris mana yang mendapatkan bidang tanah tertentu, dan dalam surat tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris serta lurah dan camat di mana tempat pewaris bertempat tinggal terakhir dan juga di mana tempat bidang tanah tersebut berada. Dalam kesepakatan ahli waris telah dibagi sebagai berikut, yaitu bidang tanah yang pertama dengan SHM nomor 1640 di Desa Condong Catur dengan luas 2000 meter persegi akan diberikan kepada istrinya Tuan Ari Lasso, yaitu Nyonya Yunisara. Kemudian untuk bidang tanah yang kedua dengan nomor 1740 yang terletak di Desa Catur Tunggal dengan luas 1248 meter persegi akan diberikan kepada Tuan Kiano dan Tuan Rayanza sebagai ahli waris mengganti almarhum Tuan Anang Hermansyah. Kemudian masing-masing dari Tuan Kiano dan Tuan Rayanza itu akan memiliki hak atas tanah tersebut kurang lebih sekitar 624 meter persegi. Kemudian yang ketiga yaitu bidang tanah dengan SHM nomor 1831 yang terletak di Desa Sindoadi dengan luas 318 meter persegi akan diberikan kepada Nyonya Nia Ramadhani. Kemudian untuk bidang tanah yang keempat yaitu dengan SHM nomor 1931 yang terletak di Catur Tunggal dengan luas 300 meter persegi akan diberikan kepada Tuan Reval Hadi. Baik, berikut adalah gambaran mengenai bidang tanah yang akan dibagikan kepada para ahli waris Tuan Ari Lasso, yaitu yang pertama tanah dengan luas 20 meter persegi itu akan dimiliki sepenuhnya oleh Nyonya Yunisara. Kemudian untuk tanah dengan luas 1248 meter persegi itu nanti akan dibagi dua seperti ini.
masing-masing Tuan Kiano dan Rayanza akan memiliki hak sebesar kurang lebih 624 meter persegi. Kemudian untuk tanah di desa Catur Tunggal satunya itu dengan 300 meter persegi yang diberikan Tuan Reval Hadi. Ini semuanya akan diberikan kepada Tuan Reval Hadi. Selanjutnya tanah dengan luas 318 meter persegi yang terletak di desa Sindoadi akan seluruhnya diberikan kepada Nyonya Nia Ramadhani. Pada saat penandatanganan dan sidang waris, Nyonya Nia Ramadhani tidak dapat hadir karena beliau sedang berada di kota domisilinya, yaitu di Surabaya. Dan karena lain hal, beliau tidak dapat hadir, sehingga karena sifat surat-surat yang diperlukan ini seperti SKW, kemudian surat pernyataan kepemilikan tanah dan surat pernyataan pembagian waris ini sifatnya adalah surat bawah tangan, sehingga para ahli waris yang lain itu bersepakat untuk mengirimkan surat-surat ini ke domisili atau alamat tempat tinggal Nyonya Nia Ramadhani, sehingga Nyonya Nia Ramadhani dapat melakukan tanda tangan di domisilinya. Yang nantinya Nyonya Nia Ramadhani akan menyertakan surat kuasa untuk sidang warisnya yang akan dikuasakan kepada Tuan Reval Hadi, kemudian disertai dengan surat keterangan domisili dari kelurahan atau kecamatan setempat. Setelah proses balik nama dan turun waris selesai, yang dimana tadinya sertifikat atas tanah, hak milik atas tanah tersebut tercatat dengan nama Tuan Raso, saat ini sudah beralih atas nama masing-masing ahli waris. Kemudian Nyonya Nia Ramadhani pulang ke Kabupaten Sleman untuk melakukan pengurusan, yaitu atau untuk membuat surat kuasa untuk menjual yang akan dikuasakan kepada Tuan Reval Hadi, karena seperti pada niat awal bahwa Nyonya Nia Ramadhani berniat untuk menjual tanah warisannya tersebut, akan tetapi Nyonya Nia Ramadhani tidak dapat melakukan pengurusan dan tidak dapat stay atau tetap di Kabupaten Sleman untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Maka daripada itu, Nyonya Nia Ramadhani menghadap Notaris Maria Caroline SHMKN untuk membuat surat kuasa untuk menjual, di mana Nyonya Nia Ramadhani sebagai pemberi kuasa dan Tuan Reval Hadi sebagai penerima kuasa, yang dalam kuasa tersebut Tuan Reval Hadi diberikan kuasa untuk melakukan jual beli atau segala seluruh peralihan hak milik atas tanah milik Nyonya Nia Ramadhani, menerima transaksi, menerima uang, dan juga melakukan tanda tangan dan segala pengurusan mengenai jual beli atau peralihan hak atas tanah warisan Nyonya Nia Ramadhani tadi. Sekian video motivering dari kasus waris TPA 1. Terima kasih.